Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naseh ya. Ustaz Naseh Budiawan ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. baca di Iya, Zat. informasi websitenya, website Umi Foundation. Baik, semoga sehat. Hmm. Alhamdulillah hari ini Ustaz masih berkenan ya untuk menunggu beberapa menit setelah dari janji awal jam 4. Insya Allah untuk hari ini eh, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait Umi Foundation mungkin ya. Mungkin dari pertanyaan pertama, Ustaz, eh, awal perkenalan Ustaz Nasir dengan, kalau tidak salah dengan Ustaz Victor, boleh bercerita dulu awalnya bagaimana bisa perkenalan bertemu begitu? Hmm. Dulu sebenarnya yang mengawali bukan saya, Ustaz. Dulu ada ketua sebelumnya, Oh begitu ya ya. almarhum, ya almarhum Ustaz Fathi. Oh Pada Ustaz waktu Fatih beliau ya ya. sudah, Hmm. ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ya lebih benar. awal gitu ya. Di akhir tahun 2021 kalau nggak salah itu. Ya ya Pas lagi masih rame-rame pandemi. ya. Nah, kemudian sama beliau dulu sama almarhum sosialisasi berkaitan dengan sistem metodologi seperti apa gitu ya. Kemudian masuk ke persiapan SDM-nya, guru-gurunya dilatih gitu ya, sampai implementasi, sampai tahap implementasi. Nah, sebagai ganti ganti beliau almarhum ya, akhirnya saya yang diamanahi melanjutkan dakwah di Tangerang seperti itu. Oh baik, baik. Ya almarhum Ustaz Fatih ya, saya masih sempat bertemu juga dengan beliau di ajari juga dengan. Iya, Baik, tentang Umi Foundation ini Ustaz, apa boleh disampaikan seluk-beluk Umi Foundation ini apa, berdirinya kapan, kemudian program apa yang saat ini ada di Umi Foundation, khususnya di Tangerang ya. iya. Kalau Umi Foundation sebenarnya nama dari Umi Pusat gitu ya. Dari Umi Pusat, yang mana pusatnya di Surabaya untuk metode Umi sendiri. Yang memang sudah dikembangkan gitu ya. Dan sudah berkembang ke beberapa provinsi ya. Dan Alhamdulillah sudah hampir seluruh provinsi di Indonesia sudah ada perwakilan pengurus daerahnya. Nah, termasuk di wilayah Tangerang. Makanya disebut Umi Daerah. Ya, Hmm. untuk tingkat daerah namanya Umi Daerah. Nah, untuk di Tangerang sendiri apa secara aktifnya ya bergeraknya dari tahun 2016 ya, dari 2016 kurang lebih dulu masih baru hanya ada 3 lembaga gitu ya, dan alhamdulillah sekarang itu sudah berkembang menjadi 150, sekitar 150 lembaga ya. Saya Nasib Budiawan ya, mewakilkan UMI daerah Tangerang Raya sebenarnya. Karena di Tangerang Selatan itu belum terbentuk gitu ya. Kemudian di Tangerang Kabupaten juga belum terbentuk kepengurusannya, maka dikoordinir mengikuti kota sehingga sehingga UMI daerahnya jadi Tangerang Raya untuk saat ini. Jadi ruang lingkupnya Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten. Termasuk Anissa kan masuknya ke Tangerang Selatan ya. Ya. Yaitu secara koordi apa koordinirnya ya harus ke ini ikut ke Tangerang Kota Nah, ya. kayak itu. Untuk program-programnya Seperti itu saat program-programnya ya, kami mengikuti program dari pusat ya. Metode UMI fokusnya konsentrasinya di bidang Al-Quran, baik dalam segi bacaan maupun hafalannya. Bahkan kalau sekarang sedang dikembangkan program-program lanjutan seperti terjemah, juga nanti ada program bahasa Arabnya. Itu untuk program yang sekarang ini sedang dikembangkan di pusat. Ya, hmm, dan mudah-mudahan bisa bisa menjadi salah satu pilihan materi ya untuk anak-anak ketika bacaan Al-Quran sudah tuntas gitu ya. iya, iya.
Seperti itu, Ustaz. Baik, untuk ini faktor-faktor ya, pendukung ya Ustaz, supaya metode UMI ini bisa berhasil begitu, kira-kira faktor pendukungnya apa saja Hmm. Ustaz? Khususnya SDM Ya kalau tentunya di salah UMI, satunya ya. ya kalau di UMI sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Hmm. Justru enak kalau misalkan lembaga itu bisa mengikuti pakemnya metode UMI. Hmm. Karena ketika kita ingin menciptakan sebuah sebuah program yang basisnya mutu, itu tidak cukup dengan buku gitu ya, tidak cukup dengan metode. Makanya kekuatan di UMI ada tiga hal. Hmm. Yang pertama, metode itu sendiri, Hmm. berarti ada perangkatnya gitu ya. Hmm. Kemudian gurunya, SDM-nya, sama yang ketiga sistemnya. Jadi kalau di UMI, ketiga hal ini harus bermutu. Hmm. Metodenya harus bagus, kemudian gurunya juga harus bermutu, gitu ya. Sama sistemnya juga harus sistem yang basisnya mutu. Nah, Hmm. terkadang lembaga itu dari tiga hal ini hanya memiliki salah satu, atau hanya memiliki sebagian saja, atau semuanya memiliki tapi secara kekuatannya, secara presentasi kekuatannya kurang. Makanya kalau di UMI ada pilar-pilar gitu ya. Ada pilar-pilar kalau misalkan metodenya disusun secara sistematis. Metode yang bermutu ya, sehingga mudah dipelajari baik bagi guru maupun bagi siswa. Jadi kalau di UMI itu dibuat bagi guru mudah, bagi siswa juga mudah. Terkadang ada metode yang mudah hanya untuk guru saja. Justru untuk siswa atau untuk eh, yang apa untuk peserta peserta didik itu justru sulit. Ya, kalau di UMI dibuat mudah. Bahasanya disederhanakan gitu ya. Cara-caranya lebih dipermudah lagi. Nah, itu metode yang bermutu. Setiap setiap jilid sudah ditentukan temanya masing-masing. Baik, itu saya. Kemudian yang kedua guru yang bermutu. Nah, tentunya sebelum guru itu bisa mengajarkan, tentunya gurunya juga harus harus bisa lebih awal ya. Apalagi yang namanya Quran. Yang mungkin guru itu mengajarkan Al-Quran, tapi dirinya sendiri belum bisa baca Al-Quran. Makanya di UMI itu ada klasifikasinya. Siapa saja yang berhak memiliki sertifikat mengajar UMI gitu ya. Makanya harus melalui sebuah proses. Mulai dari pemetaan kemampuan bacaan guru. Kira-kira calon guru ini bacaannya sudah sejauh mana. Kemudian kalau misalkan dirasa sudah cukup, nah bisa lanjut ke proses berikutnya. Kalau misalkan dirasa kurang, ya kita tangani, kita perbaiki dulu sehingga memang siap di diimplementasikan ketika sudah mengajar. Itu ada prosesnya, ada proses tasfih. Tasfih itu pemetaan bacaan kemampuan guru. Nanti kalau sudah baik, bagus, baru bisa ikut sertifikasi. Ya. Atau kalau belum lulus, berarti harus ikut pembinaan dulu. Tahsinnya diperbaiki lagi. Nah, sehingga guru itu memang sudah siap untuk diperbantukan untuk mengajar. Itu dari segi guru yang bermutu. Sama sisi terakhir, yang ketiga, sistem yang berbasis mutu. Di UMI ada 10 pilar gitu ya. Di UMI ada 10 pilar, 10 pilar sistem mutu UMI, yang mana kalau pilar-pilar ini dijalankan, sehingga nanti ada yang namanya kepastian hasil. Apa saja yang pertama, goodwill management. Ini menjadi pilar yang utama ya, dukungan pengelola. Supportnya dari yayasan, dari kepala sekolah, kurikulum gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan manajemen itu
masuk ke ruang lingkup goodwill management. Sehingga apa? Sehingga Umi ketika diaplikasikan semua kebutuhannya itu tersupport gitu ya. Pendukung-pendukung lainnya seperti pengadaan guru, pengadaan buku, pengadaan media, pembuatan jadwal termasuk gitu ya. Nah, itu masuknya wilayah ke goodwill management, termasuk ke kesejahteraan guru juga termasuk. Karena penting kesejahteraan guru Quran itu juga harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya guru itu bisa fokus, bisa lebih fokus dan nyaman gitu ya, ketika mengajar di lembaga tersebut. Tapi kalau dari segi kesejahteraannya kurang, biasanya guru itu jarang jarang ada yang bertahan lama gitu ya. Karena akan senantiasa melihat sekolah lain, melihat lagi sekolah lain gitu ya. Ya, biasanya seperti itu. Maka ketika kesejahteraan itu terjamin, biasanya guru itu istiqomah. Dan ketika guru itu istiqomah, nilai plusnya banyak bagi lembaga. Ya, apa nilai plusnya? Misalkan ya kemampuan guru ya semakin lama semakin bagus gitu ya. Berbeda halnya nanti ketika kita dapat guru baru lagi, akhirnya nol lagi, pembinaan lagi gitu ya. Tapi ketika guru itu memang sudah komitmen istiqomah di lembaga kita, lambat laun guru itu akan menjadi guru yang hebat gitu ya. Tentunya berpengalaman ketika mengajarkan Al-Quran. Itu goodwill management. Kemudian yang kedua sertifikasi guru. Ya, guru-guru yang mengajar metode UMI harus sudah punya sertifikat mengajar metode UMI. Minimal dalam satu lembaga itu 60%. Hmm. Kalau misalkan gurunya ada 10 yang baru ikut yang punya yang baru punya sertifikat izin mengajar 6, nah itu masih diperbolehkan menggunakan metode UMI. Tapi kalau kurang dari 60%, itu biasanya kami pending dulu ya, untuk bisa menyediakan STM yang sudah bersertifikat. Kemudian yang ketiga, ada waktu yang memadai. Waktu memadai kalau di metode UMI, anak-anak belajar harus setiap hari. Nah, ini yang biasanya menjadi titik berat lembaga ya, ketika Quran itu harus muncul setiap hari. Yang mana tantangannya adalah ketika sekolah sudah punya kurikulum sendiri, sudah punya pelajaran-pelajaran sendiri juga, kemudian Quran juga pengen baik, ya otomatis Quran juga harus tadi diutamakan. Nah, kalau bisa ngajinya harus setiap hari kalau bisa kayak gitu dengan durasi 60 menit, sekali belajar 60 menit. Kemudian eh, pembuatan jadwal juga harus sudah sistem blok gitu ya. Anak-anak belajar kalau misalkan kelas satu itu pagi, ya Senin sampai Jumat dia pagi terus, nggak berubah-berubah itu. Nggak Senin pagi, Selasa ada di agak siang, nanti hari Rabu pindah lagi ba'da zuhur, nggak seperti itu. Kalau di UMI, kalau bisa buat jadwal itu tetap dalam setahun itu, atau dalam satu semester. Sehingga apa? Sehingga anak-anak memang sudah tahu jadwal ngajinya kapan, sehingga dia selalu siap. Oh saya kalau ngaji itu datang ke sekolah langsung ngaji. Yaitu anak-anak pasti kalau datang ke sekolah itu kelas-kelas tertentu langsung ngaji. Oh saya ngajinya habis istirahat. Mereka udah siap kalau habis istirahat tuh pasti ngaji. Nggak harus ngelihat jadwal lagi ini hari apa ngajinya jam berapa. Itu tidak seperti itu kalau bisa. Kalau bisa memang sudah dijadikan eh, pembiasaan ya dalam satu tahun itu atau dalam satu semester. Dia belajar ngajinya di sesi berapa. Sehingga secara kesiapan anak-anak sudah siap untuk belajar gitu ya. Tidak ada yang lupa dan lain sebagainya. Dan kalau bisa Quran itu harus selesai sebelum sebelum istirahat siang. Jadi kalau bisa tidak ada jam pelajaran Quran selepas sholat zuhur. Jadi rentan waktunya ya dari awal masuk sampai jam 12 itu sesi terakhir kalau bisa sudah selesai. Tidak ada Al-Quran lagi. Karena apa? Karena Al-Quran butuh fokus lebih. Al-Quran berbeda dengan pelajaran lain.
Kalau pelajaran lain hari ini belajar, ketahuan bisa atau enggaknya nanti pas ujian aja itu. Anak paham atau enggaknya ketahuannya pas ujian tengah semester atau akhir semester. Tapi kalau Al-Quran, hari ini belajar, hari ini harus ketahuan nilainya. Bagus atau tidak, lanjut atau tidak ayatnya, halamannya. Sehingga butuh waktu yang memang waktu-waktu kondusif ya untuk belajar. Sehingga nggak bisa dikasih waktu-waktu sisa. Ya, apalagi jam-jam siang ya, jam-jam capek, ngantuk gitu ya. Anak-anak disuruh hafalan ya, tentunya hasilnya nggak akan maksimal. Gurunya juga sudah capek, ya sudah sisa-sisa tenaga, ya hasilnya juga nggak maksimal. Makanya Quran kalau pengen baik, ya dari segi waktunya juga harus diperhatikan. Jangan sampai salah salah menempatkan waktu. Ya, bisa jadi lembaga itu nggak narget, hafalan nggak pernah selesai, baca Al-Quran nggak pernah selesai karena bisa jadi salah memposisikan waktunya, belajarnya di mana. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keempat di UMI juga ada rasio guru dan siswa. Perbandingan ya rasionya. Kalau di UMI 1:12. Ya kalau untuk SD itu 1:12. Nanti kalau TK itu bisa 1:10 maksimal. Nah, kalau SMP SMA bisa 1:15. Ya semakin semakin perbandingannya semakin sedikit, otomatis semakin bagus. Karena apa? Karena waktu yang didapati anak-anak ya semakin banyak. Tapi kalau rasionya besar, 1:20 atau 1:1 kelas, nah itu nggak bakal efektif. Ya, karena apa? Karena kita dibatasi waktu. Ya, waktu itu dibagi ke sejumlah peserta. Kalau semakin banyak rasionya, waktu yang didapati anak juga semakin sedikit tentunya. Sedangkan kami di UMI kan dibatasi waktu 60 menit. Nah, kalau rasio-rasio yang sudah ditentukan itu terpenuhi, insya Allah secara prosesnya masih sangat kondusif. Untuk SD 60 menit, nah itu insya Allah masih sangat-sangat kondusif. Nanti ketika penilaian itu masih masih insya Allah masih kebagian semua ternilai itu. Tapi kalau satu guru satu kelas itu kemungkinan besarnya ada anak yang nggak ngaji hari ini karena nggak kebagian waktunya gitu ya. Atau ngaji cuman ya sengaji-ngajinya gitu ya, secepat-cepatnya gitu ya. Yang penting baca, tidak memperhatikan dari segi kualitasnya. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima ada pilar koordinator Quran, yang mana setiap lembaga harus memiliki satu satu guru terbaik ya untuk mengkoordinir semua guru-guru Quran, termasuk sebagai penjamin mutu di lembaga tersebut ya. Kalau misalkan ada anak yang ingin naik tingkat jilidnya, maka yang mengetes adalah harus koordinatornya, nggak boleh gurunya sendiri. Jadi yang ngajar boleh siapa saja, tapi ketika mau naik tingkat, dia harus ke satu orang itu, sehingga nilainya objektif, sehingga nilainya bisa dipastikan sama standarnya. Kadang orang ahli ketika ketika disuruh menilai itu terkadang masih masih ada perbedaan. Makanya ketika ketika itu ditunjuk satu orang, ya udah satu orang aja. Kita ngikutin itu aja yang sudah ditunjuk. Sehingga ketika anak itu dinilai, ya insya Allah hasilnya memang sudah sesuai. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai, mengevaluasi gampang karena hanya satu orang nggak ada lagi. Hmm. Tapi ketika yang menguji banyak, bingung nih siapa yang yang nggak standar ini, yang nggak sesuai. Oh, koordinatornya ada 5, ya bingung kan nggak bisa saling menyalahkan. Tapi ketika satu orang, ya ketika ada hal-hal yang kurang tepat, ya itu secara evaluasi mudah, gitu ya. Secara evaluasi mudah. Itu harus ada koordinator. Dan biasanya koordinator itu tidak mengajar. Karena dia harus fokus ya fokus apa namanya, me- mengawal programnya, mengawal sistemnya, guru-guru bagaimana ngajarnya, disupervisi gitu ya. Karena yang paling paham biasanya koordinator. Kalau kepala sekolah itu biasanya kan nggak terlalu paham itu.
belajar Al-Quran, kalau misalnya koordinator yang kepala sekolah yang mensupervisi guru Quran, ya paling hanya dilihat dari sisi komunikasi, kerapihan, udah selesai. Tapi kan kalau di UMI tidak hanya dari sisi itu aja, dari bahasa penyampaian, dari cara dia mencontohkan, itu kan harus ada orang khusus. Makanya di sini tadi harus ada koordinator, kayak gitu harus ada koordinator. Pembagian kelompok, placement tes anak-anak itu koordinator. Laporan perkembangan nah, itu koordinator tugasnya. Nah, kalau di UMI idealnya koordinator itu tidak mengajar. Dia fokus yang mengawal sistem atau mengawal program Quran yang ada di lembaganya. Bukan berarti tidak ada pekerjaan, itu kerjaannya dia seperti itu. Kalau muridnya 500, itu se-500-nya anak, kalau mau tes naik jilid, itu harus ke koordinator. Ya, kalau misalkan koordinatornya sibuk ngajar, siapa yang mau ngelayanin ngetes ini? Ya, anak-anak pasti banyak yang ke-pending gitu ya. Makanya koordinator harus bebas, harus di-free-kan itu. Nah, itu lima pilar utama kalau di UMI. Kalau 5 pilar ini bagus, maka 5 pilar berikutnya akan mengikuti. 5 pilar berikutnya target jelas dan terukur. Goodwill manajemennya bagus, gurunya udah sertifikasi semua. Cuman waktunya tidak memadai, ngajinya cuma seminggu 2 kali. Itu juga cuma 30 menit. Maka pilar keenam nggak akan terpenuhi. Target jelas dan terukur tuh nggak tahu selesainya kapan. Tuh ngajinya cuma 2 minggu sekali. Itu juga 30 menit. Maka poin keenam itu nggak bakal terjadi. Targetnya kapan tuh ya akhirnya nggak tahu. Ya, toh yang ngaji setiap hari aja terkadang anak-anak masih belum paham-paham. Apalagi yang ngajinya seminggu sepekan 2 kali. Gitu ya. Misalkan Goodwill Management bagus, gurunya udah sertifikasi, waktunya sudah bagus gitu ya. Cuman rasionya satu guru satu kelas, yang nggak bisa juga itu. Poin keenam juga nggak bakal bisa tercapai. Tapi kalau ditanya targetnya kapan nih Ustadz anak-anak selesai, pasti guru juga bingung. Karena setiap hari dikejar waktu dengan jumlah anak yang banyak gitu. Ya, satu guru satu kelas yang jumlahnya rata-rata 20 ke atas, bahkan sampai 30 siswa. Ya, target jelas dan terukur. Kalau 5 pilarnya bagus, target jelas dan terukur akan terjadi. Kemudian tahapan yang baik dan benar, guru-guru juga secara pola pengajaran akan mengikuti tahapan karena sudah terukur waktu-waktunya. Kemudian ada juga master learning konsisten, guru ketika menilai juga lebih konsisten. Ketika ada yang salah ya masih bisa mengoreksi bacaan anak untuk mengulang. Tapi kalau misalkan waktunya terlalu mepet itu biasanya salah udah lanjut aja dulu lanjut 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 gitu akhirnya salah-salah dikit ya akhirnya nggak terkoreksi gitu ya ketika waktu itu memang sudah bagus secara porsinya insya Allah secara peningkatan mutunya itu bisa dilakukan oleh guru kemudian ada kontrol internal eksternal ya kontrolnya dari koordinator tadi ya, internalnya nanti eksternalnya dari pihak UMI yang senantiasa akan berkunjung ke lembaga-lembaga pengguna metode UMI. Terakhir, progress report. Ya, adanya laporan, baik laporan tertulis maupun laporan secara langsung. Nah, itu yang biasanya harus dipahami oleh lembaga ketika mau mengimplementasikan metode UMI. Ya, biasanya memang butuh butuh perjuangan, baik tenaga, pikiran, ya, kemudian apalagi baik materi maupun moral gitu ya itu memang butuh perjuangan. Banyak sekolah-sekolah yang ketika kami kenalkan UMI itu banyak yang mundur teratur. Karena apa? Karena ya tadi tidak sanggup menyediakan poin-poin yang di atas. Bukan berarti sekolah itu tidak mampu. Sekolah besar gitu ya, muridnya bahkan ratusan ribuan gitu ya. Ketika kami sodorkan nggak mampu. Sepertinya kami nggak bisa Ustadz kalau misalkan ngajinya harus setiap hari. Kayaknya nggak bisa Ustadz kalau satu guru berbanding 20. Ya sudah berarti memang nggak cocok dengan metode UMI. Ya silakan cari metode lain.
Kalau emang Quran mau bagus, mau berubah, ya konsekuensinya ya harus ada yang dikorbankan. Tinggal dipilih aja. Kalau misalkan pengen bagus semua ya nggak bisa, ya nggak bisa. Ya harus dipilih. Ya, banyak yang seperti itu. Entah itu keberatan dari sisi jadwal, keberatan dari sisi SDM gitu ya, keberatan dari sisi finansial. Nah, kalau dari sisi finansial biasanya kami masih bisa toleransi gitu ya dengan memberikan keringanan-keringanan gitu ya pada lembaga-lembaga yang memang secara finansialnya masih masih kurang memadai gitu ya. Dan yang terpenting adalah kemauan untuk merubah, kemauan untuk mewujudkan ya anak-anak yang paling tidak lulus SD, lulus lembaga kita secara bacaan Quran itu bisa tuntas dan baik. Harapannya seperti itu. Nah, gitu, Ustaz. Baik, baik. Sangat lengkap ya Ustaz ya. Baik, mungkin saya Mm-mm. boleh boleh simpulkan mungkin kurang lebih kalau di sistem UMI ada 10 pilar ya Ustaz ya. Iya. Ya, kalau 10 pilar di UMI itu kemudian diterapkan di sekolah dan syukur-syukur juga bisa Mm-mm. diterapkan di rumah. Orang tua pun juga punya Mm-mm. sertifikasi UMI misalnya. Berarti insya Allah Mm-mm. percepatan itu akan semakin terwujud ya Ustaz ya. Mm-mm. Ya, ya. Betul, Baik. Ustaz. Insya Allah cukup Ustaz Naseh. Terima kasih banyak atas Mm-mm. waktunya. Semoga UMI Foundation bisa terus memberikan manfaat ya untuk para Ya, baik, generasi Ustaz. Alhamdulillah. Amin. generasi Islam, generasi Quran, dan mudah-mudahan apapun Amin. kendala Amin. yang dialami oleh UMI Foundation di lapangan, mudah-mudahan Allah selalu berikan jalan keluar terbaik nanti untuk UMI Ya, Foundation amin. ini Amin. kita. Terima kasih Mm-mm. banyak Ustaz Nasih, semoga selalu sehat, Ya, semoga bisa bertemu sama-sama, lagi di Ustaz. lain waktu. Amin. Antum semoga selalu sehat. Mohon maaf kalau ada Ya, yang kurang berkenan. Saya mohon izin untuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz ya. Ya, sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum.